ciptaan. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Baik. Berarti manusia Yesus ini adalah ciptaan. Kalau Yesus kan berbeda dengan manusia. Ah, kok beda? Kan dia kan Katanya tadi manusia ciptaan. Yesus itu manusia. Ketika saya tanya kalau Yesus yang manusia ini ciptaan, kok beda? tapi kan kalau menurut kami kan kalau Yesus itu kan ya, Tenggelam lagi bang suaranya. Itu ciptaan. Lalu saya tanya manusia Yesus ini ciptaan kan berarti? kan kalau Yesus itu berbeda bang. Waduh beda teman-teman. Berarti yang pertama tadi lo secara logika salah gitu jawaban Anda. Tidak, dalam versinya kan kalau dia karena Yesus itu kan sebagai, kalau kami kan sebagai ibaratnya kan sebagai Tuhan ya, Juru Selamat kalau umat Kristen kan gitu. Cuman kan dia bukan, dia memang apa dari Roh Kudus ya. Itu kan dari ke istilah keimanan Kristen. Saya nggak tanya doktrinnya, enggak. Iya, Nggak tanya doktrinnya. Yang saya tanya itu pertanyaan umum. Manusia itu ciptaan, kata Anda. Apakah Yesus manusia? Manusia, kata Anda. Berarti Yesus yang manusia ini ciptaan, kan? iya. Tapi bukan dari versinya ini apa namanya itu, dari versi kalau secara apa kan bukan, ya kan bukan ciptaan dari manusia. Bukan ciptaan dari manusia. Ya, memang yang menciptakan itu pasti Tuhan, kan? Bukan manusia. Iya, Nah, berarti Yesus ini yang manusia ini ciptaan gitu. iya. Baik. Kalau Yesus itu ciptaan, berarti Kristen saat ini menyembah ciptaan. Hmm. Itu kan tergantung keimanan masing-masing sih, nggak ini apa namanya itu, kalau dibilang apa, kalau dibilang kan Kristen itu kan tidak selalu benar, dan kemudian tuh kalau dibilang kalau Islam itu nggak selalu benar, jadi kenapa Bang, selalu itu yang dipermasalahkan. iya bang, masalahnya dari kemarin-kemarin 1 minggu saya bertanya tentang masalah ini, jawabannya banyak jadi begini gitu. Jawabannya itu jadi begini semua. Itu kan Nggak ada yang tegas gitu loh. keimanan masing-masing sih kan, itu kan keimanan masing-masing. Saya rasa kan nggak perlu apa namanya, nggak perlu saling apa namanya itu, oh ini begini, oh ini begini, kan gitu. Masalahnya bang gini Kalau ya. menurut Pak inilah, menurut Pak Ustadz kan Eh, ya, menurut Pak Ustadz, kenapa yang selalu dipermasalahan di mana-mana, atau kalau eh, debat atau segala macam itu, kenapa selalu yang menjadi apa, yang sering menjadi konflik tentang mana yang baik mana yang benar itu antara Islam dan Kristen. Kenapa coba? Oh, baik. Ya, sebenarnya sih ya Bang ya, bukan mana yang benar, mana yang salah, bukan. Konflik yang ada di Indonesia ini terjadi pergesekan antara Kristen dan Islam, ya. Itu Ya, karena ya didasari 3 hal. 3 halnya itu apa? Satu, banyaknya apologet dari Kristen yang membahas agama Islam tanpa ilmu. Tuh contoh Edis TV, Mikana dan yang lainnya. Mereka kan ya, buka live kan bahasnya Islam gitu. ya, Gak betul ada bahas betul. Kristen gitu. Yang kedua gini, Bang ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, banyak rumah umat Islam yang diketok-ketok oleh umat Kristen. Lalu mereka menawari untuk masuk Kristen. Nah, gitu. Itu yang kedua terjadi di lapangan seluruh Indonesia di daerah-daerah. Terus yang ketiga, dari lembaga Kristen
yang mengambil istilah-istilah Islam lalu dimasukkan ke dalam keagamaan Kristen. Ya, dari lembaga LAI. Lembaga Istilah apa? LAI, istilah Alkitab diambilnya lalu dinamakan ke kitab Kristen. Padahal kan Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Tuh yang pertama. Yang kedua, kosakata Allah. Kosakata Allah nama Tuhan umat Islam tiba-tiba dimasukkan ke dalam terjemahan Kristen. Nah itu. Kan itu kan udah dari dulu lah kalau masalah Allah itu atau apa kan itu udah dari Oh, mungkin pun sebelum Pak Ustadz lahir itu udah ada dan sesama manusia yang sekarang ini sebenarnya hanya mencari apa namanya itu kebenaran gini Bang. dengan apa namanya itu? Bang, sebelum penjajah masuk, kagak ada tuh di dalam kitab Kristen Allah itu nggak ada. Setelah penjajah Belanda masuk aja baru ada. Coba lihat Anda ya, Nasrani di tanah Arab. Nggak ada mereka pakai kata Allah. Tapi memakai kosakata ilah mereka. Itu kan kalau kita udah ke sana baru tahu kan, tapi kalau kita nggak sana nggak tahu. Kalau di sana kan ada peninggalannya. Peninggalan dari prasastinya. Dari apa namanya dari versi bahasa mungkin di negaranya pakai apa tadi ilah mungkin kan Ilah itu. bukan Allah. Kalau kita di Indonesia itu pakai Allah kan gitu. Nah, habis itu ya baru kitab Kristen di abad 8 sampai ke 9 menerjemahkan pakai kata Allah. Itu. Sebelumnya Kristen pakai ilah, Kristen Nasrani Arab Saudi. Dari mana Pak Ustaz tahu? Ada peninggalannya, prasasti Zabat. Kalau peninggalan itu kan ibaratnya kan kita. Itu peninggalan Kristen nggak Anda akui gitu? Bukan tidak diakui. Inskripsi Jabat itu peninggalan sebelum Islam di bawah Nabi Muhammad gitu. Apa yang mereka pakai di situ? Bismi al-ilah, nggak ada Allah, nggak ada. Setelah Al-Quran turun baru ada Allah. Habis itu ikut-ikutan lah Kristen Arab Saudi, ya. Menerjemahkan pakai kata Allah juga di abad ke-9. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan gitu? Ya. Aduh. Ayo. Kenapa sih susah kali mengubah nama Allah itu? Susah kali. Kemarin itu di kalender bisa tuh diprotes ya. Kenaikan Isa Al-Masih diubah jadi kenaikan Yesus Kristus. Bisa. Kenapa sih kata Allah ya susah kali. Dibuang. Yang mengubah siapa Pak Ustadz? Yang mengubah siapa? Yang mengubah kan pihak Kristen juga meminta. Ya, enggak lah, itu kan yang mengubah pemerintah. Kenapa Pak Ustadz? Iya, pemerintah kan pemerintah mengubah karena ada pengajuan Kristen. Kalau kagak ada pengajuan Kristen nggak bakalan diubah pemerintah. Itu kan mau jadi ubah namanya jadi kematian ini. Ya, gini artinya gini loh Bang. Mengubah itu Kristen mampu gitu loh. Mengajukan ke pemerintah. Sekarang ajukan aja ya ke pemerintah, ubah nama kitab jadi jangan Alkitab, ajukan ke pemerintah ya jadi Biblos bahasa aslinya. Terus kosakata Allah ubah diajukan oleh Kristen, ubah juga gitu jadi apa? Jadi Theos, silakan gitu. Itu sebelum itu udah ada itu Pak Ustadz. Sebelum kita udah ada itu Pak Ustadz belum udah ada itu. Ya iya, waktu Belanda masuk aja adanya. Sebelum Belanda masuk nggak ada. Tapi kenapa dulu nggak ada yang protes ya? Karena yang berkuasa adalah Belanda yang bawa Kristen ke Indonesia. Dari awalnya Portugis kan gitu. Iya. Habis itu Inggris. Islam dulu tidak berkuasa. Negara ini bukan negara agama, tapi negara ini dijajah oleh yang agamanya Kristen.
Hmm. Kalau istilah menjajah itu kan nggak ada dibilang oh ini agamanya yang menjajah ke Kristen, oh ini agamanya yang menjajah Wah, Islam. Itu kan sebenarnya waduh, kita manusia bang, yang terlalu apa, bang, yang abang terlalu pikiran itu. kagak belajar sejarah gitu di sekolah. Apa yang dibawa Belanda? Yang dibawa Belanda 3D. Kan gitu. Salah yang satunya yang gospel. yang kita tahu itu kan Belanda datang itu untuk menjajah. Iya, Tahu nggak menjajah. itu? Misi yang mereka bawa dalam penjajahan apa? 3G. Golden, ya, gold, ya gold. Satunya gospel, yaitu penyebaran agama. Gospel Gimana gold sih? glory. Masa abang kagak belajar itu? Eh, Gospel gold glory yang dibawa. ya, glory, gospel, gospel, gold, glory. Ya itu betul. Makanya salah satu yang dibawanya apa? Penyebaran agama. Mungkin, tapi sambil menjajah gitu. Iya, makanya kitab yang mereka bawa diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ah, abang juga. Mana bisa kita mungkin kan itu kan dulu papa kita aja belum lahir, kita hanya membaca, mendengarkan cerita dulu, ya kan? Nggak ada yang lain dari situ, kita hanya membaca, mendengar, oh iya begini ceritanya. Kemudian kebanyakan orang-orang sekarang itu yang mengerti agama itu, ujung-ujungnya itu menjelekan agama yang lain. Karena kenapa? Dia itu mungkin belajar agama itu tidak sepenuhnya dipelajari, hanya setengah-setengah. Gimana tuh maksudnya? Sehingga ketika dia belajar agama itu nggak sepenuhnya, makanya itu dia tadi yang terjadi, dia merasa paling tahu semua, dia merasa paling benar. Itu. Aduh, iya kayak gini, ya itu persepsi pandangan abang saja yang kayak gitu. Merasa benar, nggak ada yang merasa benar. Kita tahu bang ya, agama itu kita pelajari ya dari literasi keagamaan itu sendiri. Jadi yang kita omongkan itu perlu data dan bukti, kan kayak gitu. Nggak mungkin orang ngomong pakai asumsi. Ya itu betul, tapi kan itu kan bukan sepenuhnya itu benar, kan? Kayak gitu, setidaknya kan ada data yang perlu disampaikan gitu. Lalu gimana menurut abang? Seperti STT Nias tuh, ya, yang membahas agama Islam. Kata Allah, habis itu Nabi Muhammad disamakan dengan iblis, kayak gimana itu? Lembaga tuh ya, STT tuh. Yang membahas siapa? STT Kristen, STT Nias. Nggak pernah tahu saya. Abang buka dulu dah kalau kayak gitu Google ya. Makanya abang mungkin kagak jauh gitu mainnya. STT itu bang ya. Kata Allah disamakan dengan iblis, Lucifer. Nabi Muhammad dihina-hina. Itu diajarkan bang di sekolah teologi sekelas universitas gitu. Bayangkan kayak gitu. Nggak pernah tahu saya. Mungkin oknum mungkin caranya itu Yang namanya STT itu lembaga bukan oknum. Gimana sih? Sekolah Tinggi Teologi Kristen, sekolah tinggi bang, diakui negara gitu. Bukan oknum itu, sekolah tinggi, bayangkan kayak gitu. Kurang ngopi ya bangnya ini. Itu. Kan nggak bisa abang tanggapi kan, susah. Kalau gitu abang ada mau nanya apa tentang Islam, silakan dah. nggak ada. Saya Nggak ada ya. Baik. mengenai agama itu saya nggak ini pak. Kalau saya nggak sering